Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada Jelas, iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda. Jadi sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya tuh gimana, Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Memang tidak pernah ada yang melaporkan secara resmi bahwa ijazah UGM pernah dipalsukan di Jalan Pramuka? Tidak ada. Tidak ada laporan itu. Oke. Pak Dekan, Bapak Joko Widodo itu masuk tahun berapa? Dan apa buktinya beliau itu memang pernah masuk ke kehutanan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan masuk pertama kali ke UGM itu setelah mengikuti serangkaian tes, kemudian diumumkan ya, Proyek Perintis 1 Ya. itu diumumkan pada tanggal 18 Juli 1980. Rektor UGM, Wakil Rektor, dan Dekan Fakultas Kehutanan mengatakan secara gamblang bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dan apakah kita masih pantas mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Mari kita saksikan. Bu Rektor, langsung aja, Bu. ya, Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Tapi Bu, sangat banyak orang, Ibu pasti juga membaca di media sosial, itu orang itu yakin banget bahwa ijazah ini palsu. Saya kira perlu didudukan seperti ini. Tugas institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, itu tugasnya adalah mendidik. Ya. Jadi proses pendidikan itu kami mempunyai bukti dan dokumen yang lengkap terkait dengan hal tersebut. Jadi UGM sebenarnya tidak peduli kalau dituduh itu ijazah palsu. UGM tidak peduli apa yang disampaikan netizen bahwa itu palsu, karena dia adalah lembaga pendidik, bukan lembaga pengontrol sosial. Dan sedangkan untuk yang kaitannya dengan ijazah, itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu secara baik dan sesuai dengan persyaratannya dan diserahkan pada saat wisuda kepada yang bersangkutan. Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada Jelas, iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda. Jadi pengakuan rektor ini apabila tidak benar, maka pasti konsekuensinya ada. Karena dianggap menyebarkan hoax, dianggap menyebarkan berita bohong. Oleh karenanya, untuk menuduh bahwa ijazah Jokowi itu palsu, ya mungkin kita pikir-pikir dulu. Saya bukan bagian dari Jokowi, tetapi pengakuan orang nomor 1 UGM ini adalah fatal besar kalau pada akhirnya ijazah itu palsu. Di tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Dan itu juga berlaku untuk semua alumni yang lain. Untuk semua alumni. Ya. Bu Rektor, kita lihat di media sosial, itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Baik, Bu Rektor. Sekarang ke Bu WR. Saya tuh selalu penasaran, Bu. Sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya tuh gimana, Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Di orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu. Ada orang tersebut. Jadi kalau ada tuduhan bahwa ijazah itu palsu, maka yang pertama harus memperlihatkan atau menerangkan bahwa
ijazah itu asli adalah orang yang diberikan ijazah itu, karena ijazah asli itu telah diberikan kepada orang yang lulus di UGM misalnya. Jadi seharusnya memang yang menerangkan ini, yang pertama kali menerangkan adalah seharusnya yang punya ijazah itu. Oke, gini Bu, ini hipotetis ya, atau pengandaian. Kalau ada orang, saya pengen tahu nih dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi, karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah, dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Sangat benar bahwa tidak semua informasi pribadi itu dipublikasi, karena kadang disalahgunakan, dan ini juga terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, bahwa ada beberapa memang data yang harus dilindungi. Misal data intelijen yang apabila dibuka itu mengancam keutuhan negara. Contohnya lagi, misalnya di suatu tempat ada emas, maka kita tidak boleh serta-merta mempublikasikannya, karena bisa saja ya, orang-orang datang ke situ untuk mengambil emas tersebut. Baik, tapi artinya Bu Ning, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya, bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu maksudnya? Betul, ya. Oke. Ini pengandaian lagi nih Bu. Kalau seandainya yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta gitu ya. Nah itu kami akan memberikan, karena itu adalah lembaga yang berwenang, yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan misalnya, ada satu hal tertentu yang harus kami tunjukkan, maka kami akan menunjukkan. Oke, masih kepada Bu Ning. Ini agak sedikit lucu tapi menggemaskan menurut saya Bu ya. Banyak orang bilang Bu, ijazah Pak Joko Widodo itu palsu dan dibuat di sebuah percetakan di mana lagi itu, mungkin Jalan Pramuka kalau saya pernah baca. Komentar Ibu gimana? Sebetulnya sederhana ya cara logika berpikirnya. Sebagai contoh nih, misalnya ada sebuah perguruan tinggi ternama misalnya ya, di Inggris atau di Amerika, gitu. Sebutlah Oxford misalnya. Terus kemudian ada seseorang itu yang memalsukan ijazah Oxford. Dan kemudian dipakai oleh dia, dan kemudian orang percaya bahwa itu palsu. Itu kan tidak ada hubungannya dengan Oxford. Misalnya, ini sebagai pengandaiannya. Pengandaian. Dalam hal ini misalnya, jika itu memang, saya tidak berani mengatakan itu benar, tapi kan beritanya begitu, Bu. UGM kan dirugikan sebenarnya, karena orang mengatakan ijazah UGM itu gampang, cetak aja di Jalan Pramuka. Apakah UGM tidak bertanggung jawab terhadap itu? Atau apa langkah UGM? Atau ada langkah nggak yang harus dilakukan oleh UGM? Atau memang UGM harus diam saja? Misalnya terbukti bahwa seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM, ya UGM akan bergerak dari sisi hukum, laporkan dan lain sebagainya. Berarti clear begitu ya? Artinya apakah betul ini dugaan saya berarti? Memang tidak pernah ada yang melaporkan secara resmi bahwa ijazah UGM pernah dipalsukan di Jalan Pramuka? Tidak ada. Tidak ada laporan itu? Dari Bu WR, saya akan ke Pak Dekan. Pak Dekan, Bapak Joko Widodo itu masuk tahun berapa? Dan apa buktinya beliau memang pernah masuk ke kehutanan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi, Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan masuk pertama kali ke UGM itu setelah mengikuti serangkaian tes, kemudian diumumkan, Project Perintis 1, itu diumumkan pada tanggal 18 Juli 1980. Secara prosedur, secara persyaratan, Jokowi ini terdaftar secara resmi di UGM dan diumumkan secara baik juga oleh UGM. Jadi cara masuknya benar, lalu kemudian proses belajarnya benar dan diberikan ijazah juga secara benar. Berarti ijazah Jokowi itu asli menurut versi dari 3 orang yang menjelaskan ini. Itu baru pengumuman ya. Jadi kalau kita
ditanya kapan masuknya, tentu setelah registrasi. Oke. Nah, registrasi itu dilakukan pada tanggal 28 Juli 1980. Oke. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa masuknya tercatat resmi di UGM itu adalah 28 Juli 1980. Ya. Buktinya apa? Kalau Pak ditanya gitu gimana? Ya, ada. Jadi kita memiliki bukti Oke. form izin registrasi untuk pertama kali. Jadi Oke. di UGM itu pertama kali ada registrasi, kemudian nanti di semester 5 itu ada namanya registrasi. Ya. Oke. Dan Jadi itu ada- semua itu ada. semua dua-duanya ada di Fakultas Kehutanan. Tunjukkan dong, Pak. Nah, mohon maaf, sekarang posisinya kita serahkan ke kepolisian, jadi kami tidak bisa menunjukkan itu. Saya menganggapnya itu sebagai data pribadi. Oke, baik. Berarti ada 2 poin ini. Ya, Satu itu mungkin data pribadi, jadi kita harus Ya. hati-hati. ya, Kedua, memang faktanya sedang ada di Proses kepolisian. proses kepolisian. ya. Oke. Baik. Bu Rektor, ada yang mau disampaikan soal itu tadi? Tambahkan? Iya, sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Dekan, semua data kita sudah miliki, dokumen tersebut juga sudah rapi kita kumpulkan, dan sekarang ini memang sudah ada di tangan kepolisian karena adanya proses legal yang berkembang. Demikianlah, saya tidak berpihak kepada siapapun, saya secara objektif melihat persoalan ini. Soal siapa yang benar, itu nanti kita lihat.